Penting, karena budaya-budaya gratis ini seingat saya sudah jalan lumayan lama ya, lebih 5 tahun. Karena ini salah satu upaya mencegah kecelakaan. Halo, kawan-kawanku, para makhluk dunia maya sekalian, apa kabarnya? Mungkin ada yang dapat pekerjaan baru, pacar baru, atau mungkin momongan baru. Selamat. Oke, kita balik lagi ngobrol-ngobrol dengan narasumber-narasumber yang hebat. Seperti sebelum-sebelumnya, kita ingin mengisi apa yang kosong-kosong ini. Saya penuh kekosongannya hari ini. Kita akan isi. Nah, kali ini saya akan ngobrol kedatangan tamu ini dengan seseorang anggota dewan. Partainya biru. Tahu kan? Biru kan? Kemudian Provinsi. asli Banyuwangi. Orang desa. Desa yang pergi ke kota. Kemudian dari Dapil 4 Jawa Timur tentunya. Nah, julukannya ini yang apa ya? Agak esentrik ya. Putra Purwo. Tahu Purwo nggak? Nanti kita bahas sedikit. Pak Dokter. Sip. Selamat datang Bapak. Terima Sehat ya Pak? kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, keluarga sehat Pak? Nyapa warga ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Banyuwangi tercinta, hari ini saya podcast di CTV Banyuwangi, jadi ketemu lagi. Topiknya hari ini adalah tentang mudik lebaran. Bagaimana kesiapan jalan raya provinsi dan kemudian terkait dengan kereta apian Surabaya Banyuwangi. Sambut semua, tonton terus sampai selesai. Terima kasih. Pak, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Ini mudik ke Banyuwangi Pak ini Pak? Mudik. Besok lebaran di sini berarti? Di sini. Oke. Pak, ini Pak sebentar sebelum kita masuk ke pembahasan. Boleh. Pengen cap-cap sedikit. Boleh. Ada julukan Putra Purwo itu gimana itu Pak? Siapa Pak yang bikin dulu itu Pak? Ya, teman-teman dari, terutama teman-teman lama. Karena tahu aslinya dari Banyuwangi Selatan, Tegatrimo. Tegatrimo Pak ya? Tegatrimo itu kecamatan Tegatrimo itu arah Purwo. Alas Purwo Pak, iya ini ya. Purwo, jadi Putra Purwo. Dan saya sering ke sana, juga saya kemarin ke sana agar orang mudah mengenal. Purwo siapa nggak tahu Purwo. Seantero ini tahu semua. Orang Bali bahkan banyak ke Purwo. Ya. Oke. Nah itu asiknya. Masih di Komisi D Pak ya? Masih Komisi D. Masih Komisi D. Betul. Kalau sebelum-sebelumnya Pak? Pernah di A, pernah di B, pernah di E, ketua komisi E dulu. Oke. Ketua komisi D ya. Sekarang fraksi. Pantes, enak ngobrol sama Bapak itu, wawasannya luas lah. Bisa ngobrol A, B, C, D, F, G nyambung semua. Kita yang bingung malah. 3 periode bro. 3 periode Pak ya? Ya. Besok mau ke 4 Pak? Insya Allah. Kayaknya naik deh Pak. Kalau prediksi saya naik deh kayaknya Pak. Kita survei dulu. Kayaknya naik kalau prediksi saya benar, ini naik. Sudah tiga pantas lah. Enggak pantas lah ngomong A B C D F G sudah naiklah. Oke, Pak, kita masuk ke topik. Boleh. Nah, tadi kan Bapak sudah spill sedikit. Kita ngomongin soal mudik. Nah, ini kan sudah masuk masa mudik. Iya. Bagaimana Pak? Lagi. Jatim menghadapi mudik kali ini, Pak? Oke, jadi mudik ini terkait dengan budaya lokal kita. Rasanya kalau tidak mudik, tidak lebaran. Nggak mudik, nggak asik. Mudik ini menjadi, katakanlah, seremonial tahunan. Atau katakanlah budaya tahunan yang dilakukan oleh warga Jawa Timur, khususnya bahasa Indonesia. Kebetulan saya di Komisi Infrastruktur tentu sangat concern. Bagaimana mudik ini lancar, sehat, dan sukses. Sukses berangkat, sukses balik maksudnya. Itu sangat terkait dengan transportasi darat dan laut. Kebetulan mitra saya di Komisi D ini
di Sub dan Bina Marga menjadi ujung tombak atau peran penting dalam permudikan ini. Oke. Ada 100 bus di Jawa Timur itu untuk mengantar mudik gratis. 100 bus Pak ya? 100 bus. Oke. Jadi kalikan aja, lalu berapa orang? Mungkin 4 ribuan. 4 ribuan lah, anggap aja. Nah, jadi ada yang ke barat, ada yang ke timur. Barat itu mulai yang paling banyak, saya dapat info adalah ya 3 terbanyak itu Madiun, Ponorogo, Jember, Banyuwangi. Oh, Yes. ke sini juga banyak Pak, ke timur banyak Pak ya? Oke. 100 bus di Jawa Timur. Ada 40 bus dari Jakarta ke Jawa Timur. Itu untuk Ini suplai total. tambahan? Jadi yang luar dari Jakarta ke Jawa Timur. Oke. Jadi 140 bus total gitu kan, 100 di Jawa Timur, yang 40 dari Jakarta ke Jawa Timur. Itu busnya aja. Ditambah yang laut jangkar kemarin ke Laas sama ke Sapudi, Madura. Itu hampir 1.000 orang gitu ya. Karena kan sekali berangkat 200 kali 4 kali 5 kali itu trip. Mulai 12 sampai 19. Yang bus sama, terakhir 12 besok. Oke. Pak, itu kan bus itu kan ini Pak ya, mengangkut manusianya. Manusia. Terus kalau untuk pemudik yang bawa motor apakah juga diangkut sekali? Truk. Ada 5 truk di situ. 5 truk untuk mengangkut sepeda motor yang dibawa mudik oleh masyarakat. Jadi penting ini karena budaya mudik gratis ini seingat saya sudah jalan lumayan lama ya, lebih 5 tahun. Karena ini salah satu upaya mencegah kecelakaan. Ya, satu itu. Dengan begitu grafiknya pun turun tren kecelakaannya. Kalau bayangin, tadi saya dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke sini relatif tidak banyak motor. Via darat Pak? Lancar. Tadi belum nyampe darat. Saya 6 jam. Bayangin Surabaya Banyuwangi 6 jam tadi. Lewat Jember apa lewat Jember? Ke Jember. Karena ke selatan. Jadi ini saya rasakan memang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Motornya banyak, ramai. Apalagi hujan kasihan. Jadi dengan mudik gratis, harapan kami peran di Subjatim ini terutama peran programnya Gubernur Pak Wagub dan Komisi D ini menurut saya sukses. Karena 100 bus itu tidak sedikit besar. Yang kedua adalah tren kecelakaan yang menurun. Karena naik motor, bayangin Surabaya Banyuwangi naik motor berapa jam? Mantap. Belum berhenti. Belum kena hujan dan lain-lain. Artinya emang warga sekalian Jawa Timur gunakan fasilitas di Subjatim mudik gratis ini, baik yang naik kapal maupun yang naik bus, gunakan dengan baik. Kenapa? Mencegah kecelakaan dan gratis tanpa dipungut biaya. Makanya syaratnya cuma KTP Pak ya? KTP aja Pak ya? Bisa online lagi. Wah, itu apalagi pakai ini. Selesai. Hari gini Pak, kalau untuk ini Pak? Hari ini digital. Tadi kan ada kapal, ada bus, truk. Terus ada enggak yang lain Pak? Kereta mungkin ada yang gratis enggak? Enggak, belum. Belum ya? Oke. Pesawat belum ya? Belum. Pak, ini Pak. Apa kabarnya nih Pak kapal cepat Pak untuk persiapan mudik ini Pak? Mungkin kapal cepat saya terus terang belum monitor terakhir. Karena belum merasakan langsung tempo hari, karena kan pas ada kecelakaan nggak jadi saya melakukan uji coba. Nanti kita lihat. Kita lihat info dari Yusuf ya. Sudah mantau ini Pak? Bandara, terus stasiun atau mungkin pelabuhan? Sudah Pak. Kondisinya ramai sekarang Pak ya? Ramai. Apalagi mau nyepi kan juga? Ya. Kayaknya. Tapi data secara detail belum kita dapatkan. Trennya naik berapa persen kita dapatkan. Tapi kalau prediksi Bapak, naik apa turun? Prediksi ini? Rasanya hampir sama tahun lalu ya. Rasanya hampir sama. Ya 11-12 tahun ini ya. Oke. Pak, untuk kelancaran mudik tadi secara fasilitas dari Pemprov diberikan berupa jasa mudik gratis. Yes. Nah, sekarang jasa yang paling utama Pak untuk kelancaran jalan. Kondisinya gimana Pak? Jalan. Karena pasti Pak, beberapa waktu lalu kan di Jawa Timur, baik di Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Malang, hujan. Di ujung-ujung hujan pasti jalan berlubang, pasti Pak.
Nah, sekarang gimana kesiapan Pak secara total? Jadi ini kan saya selalu berpesan pada mitra saya Komisi D ini terhadap Bina Marga namanya yang harus jalan. Selalu saya bilang tolong lakukan preventive action, mencegah, dimitigasi. Kita pasti juga nggak tahu jalan-jalan mana yang sering macet, yang sering banjir, yang sering kecelakaan, pasti mereka tahu data itu. Lakukan mitigasi, lakukan preventive action. Tidak nunggu kejadian baru korektif, tapi preventif. Kalau toh ada kejadian dengan upaya preventif, saya kira lebih kecil angkanya. Yang kedua, masalah perubahan. Jalan ada 3 klaster. Saya bilang yang dulu. Jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Yang provinsi saya katakan, saya sudah cek kemantapannya di atas 90%. 80 Pak ya? 90. Oh 90. Keren kan? Yang terjelek 88. Artinya apa? 90 sih mantap. Kenapa mantap? Memang ada anggaran yang disiapkan untuk namanya perawatan, maintenance. Di Banyuwangi aja itu di atas 20 miliar per tahun. Perawatan dong. Ya kan? 20 miliar Pak. Ya kan? Itu Bondo juga hampir sama. Ya semuanya dikit lah. Berosa banyak dikit. Ya, jadi artinya apa? Jalan provinsi dipastikan jalannya mulus. Dan saya sering bilang, katakanlah janji begitu, kalau komplain di dapil khususnya, dapil saya, selain komplain Rebo beres. Rebo komplain Jumat beres, GPL. Gak pakai lama Pak ya? Boleh pakai Instagram, Facebook, nomor pribadi kalau punya. Toh ada call center-nya juga di Bina Marga. Kan biasanya kalau misalnya jelas ya komplainnya, jalan ini, dekatnya ini jelas. Ya, apalagi disertakan foto Pak ya. Nah, titik map-nya juga Pak ya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya mau komplain ada jalan, ini provinsi Pak ya, jalan provinsi. Pokoknya cincinnya lebar, markanya tetap putih, bukan kuning ya. Lebar, lebih lebar daripada jalan rumahmu lah. Itu jalan provinsi. Kalau misalkan bingung, cari di Google Map dulu, lihat ini provinsi atau kabupaten. Misalkan ada yang rusak, ada yang bolong, apalagi resiko kecelakaan. Nah, langsung hubungi Pak Dokter. Kalau misalkan atau tim saya. Nah, atau timnya Pak Dokter. Sudah, silakan cari aja di di Google tuh banyak. Sudah serbu WhatsApp-nya beliau atau serbu Instagram-nya beliau. Ngeluh aja sudah. Beliau ini anak Purwo. Tahu nggak Purwo? Nantilah kita ngobrol-ngobrol soal Purwo. Oke, Pak. Selain itu Pak, ada selain kelancaran ini kan selain dari faktor jalan. Tadi kan jalan sudah mantap nih, 90%. Hampir menyeluruh di ini Pak ya, jalan provinsi ya. Lalu ada faktor lagi Pak untuk kelancaran mudik. Macet ini Pak. Salah satu caranya gimana nih Pak? Satu mungkin tadi dengan adanya mudik gratis. Nah, mungkin ada pemberlakuan satu arah mungkin. Tadi saya contoh di Klatak, itu kan juga macet. Saya telepon ke Dishub Jatim. Saya nanya, ini kenapa kok macet? Lalu ternyata dijawab, diceritakan itu ya saya, karena macet ada pasar. Pasar Kelakah ya. Jadi saya menuju dari Tor Tulur Probolinggo menuju Jember itu ada kemacetan. Lumayan ya sekitar 15 menit lah. Merambat. Bukan berhenti merambat. Artinya apa? Dishub pun pasti akan melakukan upaya-upaya terhadap kemacetan ini. Kolaborasi Dishub Jatim dengan kabupaten. Karena kembali, jalan kita ada jalan 3 loh, nasional, provinsi, dan kabupaten. Ini penting. Termasuk kemarin saya ini jembatan yang ambrol di Bondowoso. Itu sudah beres. Jembatannya ambrol, ternyata bayangan saya bisa selesai cepat. Ternyata ngerjakan itu sekitar butuh 6-12 bulan. Sehingga ini harus ada jalan alternatif, bikin alternatif. Sekitar ya nggak 1 kilometer muter. Itu pun provinsi, saya pun langsung kontak Kabid Bina Marga di Jatim, akan membantu aspal drum untuk jalan kabupaten tadi. Kolaborasi di Dinas Bina Marga provinsi dengan kabupaten. Drum kita berikan, aspalnya kabupaten akan menatakan. Itulah kolaborasi yang bagus. Intinya apa? Di saat Lebaran ini jangan sampai masyarakat mengalami kendala. Jembatannya karena ditutup, maka
alternatif doanya itu dipastikan jalannya halus, dikasih aspal drum tadi tidak diratakan oleh Bina Marga Kabupaten. Pak Dr. tadi Yang kan penting lagi satu lagi, Ya. Pak warga masyarakat yang mudik tentunya satu siapa diri dengan baik, jangan sampai mau berangkat kurang tidur. Nah, Yang kedua jangan emosional di jalan. Ya. Yang penting nyampe, nikmati mudik itu. Justru macet dikit nikmati, itulah namanya mudik. Ya. Jangan emosional. Yang penting lagi adalah memang tidurnya cukup. Tidur cukup sehingga tidak sampai ngantuk. Kalau ngantuk dia setir, berhenti. maka bahaya. Ngantuk berhenti. Kalau toh sakit tengah jalan, pasti ada posko kesehatan. Segera minggir mobil. Jangan sakit udah, jangan ditunda. Posko sekarang Pak ya. Dari Pemprov juga ada Pak? Ada. Posko-posko itu Pak. Gabung sama punyanya yang polisi nggak? Mereka tentunya kolaborasi. Kolaborasi Pak ya. Oke. Pak misalkan macet parah ini Pak. Biasanya kan orang tuh menyalahkan kalau nggak polisi, menyalahkan siapa namanya pemerintah atau apa. Menurut Bapak ini tanggung jawab siapa Pak? Apakah ini tanggung jawab bersama? Ya macet itu ada dua hal ya. Ya. Bisa internal di kita sendiri atau eksternal. Internalnya apa? Karena luar banyak anunya. Meludak Pak ya. Harusnya penuh, mau lebih kebiasaan, lebih capacity ya kan. Tapi yang paling penting adalah kerja kita masing-masing ya, antriannya urut saja, akhirnya terurai itu. Soalnya jalan lebar-lebar semua, nasional pun lebar, relatif bagus. Tadi saya Surabaya ke Banyuwangi, coba lancar. Lancar ya? Lumajang yang arah Lumajang juga lancar, jalannya lebar, lancar. Untuk jalan tol Pak, katanya mau di open ini? Sudah. Jadi Gending sampai Besuki udah di open. Sudah? Gratis kan? Gratis nih Pak ya? Gratis, cuma sampai jam 4 sore. Saya sempat nanya ke Kadisub, kenapa kok sampai sore aja sampai malam? Alasannya karena peran lampu jalannya belum nyala. Berbahaya Pak ya? Masih sementara. Tapi saya boleh Pak Kadisub kalau boleh atau BPJN, kalau boleh ya sampai jam 9 malam lah. 9 malam. Toh mobil itu lewat di jalan tol kan pakai lampu juga. Lampu, iya. Tapi itu kebijakan di pusat, monggo dengan segala pertimbangan. Cuman kalau itu sampai jam 4 sore, memang kasihan mudik tadi. Karena Gending ke Besuki itu bisa 2 jam kalau darat bawah. Bawah ya. Tol, ya setengah jam. Saya mau nyoba Surabaya ke Besuki hanya 2 jam. Pak, selain tadi ya, selain sepeda motor, mungkin yang emosi yang menyebabkan macet dan lain-lain Pak. Ada lagi nih Pak satu Pak. Apa? Odol. Nah, gimana nih Pak? Ada kebijakan khusus nggak Pak soal odol Pak? Kan mereka dikasih batasan sekian hari sebelum Lebaran. Artinya pada saat Lebaran orang mudik, truk besar tadi adalah tidak akan lewat mereka, kecuali yang khusus yang urgent Pak ya? Logistik gitu ya. Jadi enggak seramai truk yang di luar Lebaran. Itu udah menjadi kebijakan tahunan kita itu. Lalu ini Pak, untuk kesiapan kebencanaan Pak selama mudik Lebaran, sebagaimana siap Jawa Timur ini Pak menyambut? Jadi kalau bilang kebencanaan tentu bilang ke BPBD, penanggulangan bencana Jawa Timur. Di situ insya Allah sudah terlatih, sudah mereka melakukan preventive action, dan contoh musim hujan mereka tahu pasti. Musim hujan siang, daerah-daerah sering tergenang banjir ini, yang katakanlah rawan longsor ini mereka sudah tahu. Sehingga saya yakin gerakan mereka cepat. Juga ada anggaran yang standby. Itu. Orang yang bersebut banjir kan langsung action. Ada besar juga saya kontak ke Pak WD, ternyata udah action, beri bantuan lah sesuai dengan lokasinya itu. Pak, kalau dari dari Provinsi Jawa Timur sendiri Pak, peta-peta macet itu apakah sudah di titik-titik mungkin Pak? Saya tadi bilang kan, kalau saya bilang preventive action kepada Disub atau Bina Marga, mereka udah punya data itu. Mana yang banjir, mana yang macet, mana yang sering kecelakaan, mereka udah punya data. Sehingga itulah yang dilakukan mitigasi dan preventive action. Gumitir pasti masuk Pak? Masuk nominasi, masuk perhatian. Pak, kalau seputar Bapak, jam-jam macet ini biasanya jam berapa itu Pak? Normatif sore lah. Sore Pak ya?
Sore. Tapi sekarang sudah ditebal lah, karena orang cenderung karena mau lebaran mereka pagi setelah subuh. Tapi toh nyampe sana juga sore juga nanti. Sore juga. Ketemu yang mereka berangkat siang. Betul. Oke. Ya harus lihat map, monitor di map, apa-apa. Kondisi terkini Gumitir gimana, Pak? Tadi lancar lumayan, Untuk jalannya, Pak, ada retak mungkin? cukup lumayan lah, bagus. Sudah. Ya dikit-dikit orang oke lah, tapi masih oke. Untuk keamanan ini, Pak ya, Masih oke. masih oke ya. Tapi di akhir agak ke timur ada yang truk mogok tadi. Oh. Harapan saya ada segera evakuasi. Ya, karena di situ rawan, Pak. Sedikit mogok, macet langsung. Ya, ada truk dari mogok tadi. Oke. Oke. Pak, kalau misalnya ngomongin jalur, jalur Situbondo Banyuwangi sama jalur Jember Banyuwangi yang lebih rawan tuh mana, Pak? Kita ngomongin rawan kecelakaan dulu. Mungkin Jember Banyuwangi ya. Jember Banyuwangi, Pak ya, yang rawan kecelakaan. Kan Winter tadi kan. Iya. Kita nggak tahu misalnya hujan, bisa longsor ya. Kemudian truk yang tadi ya, muatan berat nggak bisa naik. Memang agak jauh lewat utara tapi lebih lancar. Lebih lancar. Oke. Lebih mulus. Kalau kita ngomongin rawan macet, mana yang lebih rawan ini, Pak? Tetap Winter. Tetap Gumitir, Pak. Kalau ada satu kecelakaan atau satu bus, satu truk macet udah pasti ngular itu. Mungkin nggak, Pak, kira-kira kalau Gumitir itu suatu saat itu dilebarkan itu, Pak, jalurnya, Pak, 12 meter itu, Pak. Nah, rasanya mungkin nggak kira-kira. Mungkin kenapa lebar? Nah, itu kan gunung itu kan. Atau mungkin ada program lah nanti dari Ibu Gubernur. Tunggu JLS kan, Lingkar Selatan. Oh, JLS. Gue aja. Apa kabarnya, Pak? 2027 ya. Oh, setelah ini mungkin, Pak ya. Nah, kita berharap ini, Pak. Udah. Kita berharap, karena kalau JLS itu lebih mulus, mengurai. Ya. Dan kita bisa menikmati lah suasana baru lah. Ya. Kita tunggu aja. Oke. Pak, kalau untuk ini wewenang Dewan sendiri, Pak, dalam hal pengawasan ini sampai sejauh mana? Ya, tentunya namanya kita juga tugasnya penganggaran, pengawasan kan. Pengawasan sampai ke sedetil-detilnya. Jalan misalnya, ya sampai mulai penganggaran sampai pelaksanaan sampai kita awasi. Ini juga langsung. Misalnya ada kayak nanti Bondowoso bangun jembatan, ya kan? Mulai dari anggaran pasti kita ngikuti membahas, sampai pelaksanaan kita tinjau lokasi, kita awasi. Itulah tugas DPR, mengawasi tugasnya. Oke. Untuk kesiapan ini, Pak, SDM-nya sendiri? SDM apa? SDM-nya mungkin dari Dishub atau apa untuk menjaga inilah, Pak, membantu proses mudik ini biar jalan Bina Marga. Ya. Personal udah cukup, mereka semua. Ready semua, Pak ya? Ready semua. Berarti nanti ada beberapa yang nggak ikut lebaran berarti, Pak ya? Oh, mereka diatur. Ada sip-sipan lah itu, Pak. Mungkin sip teknis ya, tahu saya. Pak, misal nih, Pak. Misal Bapak lagi lebaran nih sama keluarga. Lebaran sama keluarga, tiba-tiba ada yang telepon ini masyarakat nih, Pak. Warganya Bapak ini. Pak, tolong terjadi bencana di sini. Pas hari lebaran pertama, Pak. Nah, Bapak ini apa yang akan dilakukan, Pak? Itu masyarakat. Slogan kita Demokrat adalah resolusi. Oke. Itu kan sebetulnya ada yang gerakan cepat, misalnya telepon BPD, ya, untuk melakukan gerakan cepat di situ. Saya pun akan ninjau lokasi kalau itu dapil saya. Wajib, pokoknya wajib, nggak peduli. Lebaran toh, misalnya lebaran saya di dapil, Banyuwangi sebelumnya kita akan turun. Oke. Intinya apa? Hadir di dalam masyarakat, apalagi itu emergensi, apalagi itu adalah musibah. Tapi jangan lupa kita kalau boleh dengan dinas lain, mungkin dengan disubnya, dengan warganya, dan yang utama BPD dan penanggulangan bencana. Ini kondisinya itu Bapak udah lama nggak ketemu keluarga, Pak? Masalah kan udah ketemu. Kan panggilan tugas negara lebih penting. Oke. Sampai segitunya, Pak ya? Iyalah. Kalau bisa telepon sebabnya. Kalau perlu datang ya datang. Syukur dengan telepon selesai. Dan pasti kalau ringan mungkin telepon lah, cukup lah. BPD koordinasikan dinas Bina Marga, di beres, kita monitor. Yang penting apa? Peran kita.
nolong warga tadi. Kita menjadi katakanlah memanage semua tadi. Ada lintas dinas, lintas sektor, ada bidang warga, BPD, bencana tadi, dan ada disub. Itu misalkan kayak gitu Pak, dengan kesibukan Bapak seperti itu misalkan. Respon Ibu Negara gimana Pak? Oh, baik-baik aja. Baik-baik aja. Kan bisa kita bagi. Oke, beliaunya enggak ini Pak ya, enggak cemburu mungkin. Bapak ini terlalu banyak di lapangan mungkin. Enggak, aman Pak ya? Kita atur itu. Aman. Saya jadi tertarik ngobrol sama Ibu Negara nih. Gimana cara mengatasinya ini? Kesabarannya Ibu Negara ini menghadapi Pak Dokter ini yang mungkin sangat jarang di rumah. Udah mungkin. Biasa ketinggalan. Udah biasa Pak. Saya dapet hampir setiap bulan. Oke, Pak. Dari komitmennya DPRD sendiri Pak, ini untuk kita sepakati menjaga agar mudik ini berjalan lancar, aman, termasuk arus baliknya nanti seperti apa Pak komitmen dari teman-teman DPR? Jadi kita memfasilitasi, kita akan memediasi. Semua tergantung adalah sebetulnya internal dia dan eksternal. Contoh tadi, kita disiplin, budaya antri, kemudian tertib, ya kan? Hati-hati, ingat keselamatan akibat kita bisa ke orang lain kalau kita nggak hati-hati, ya kan? Saling jaga keselamatan, saling jaga kebersamaan untuk menikmati jalan mudik lebaran ini. Jangan sampai akibat dari faktor internal tadi menjadi faktor ke orang lain. Saling jaga. Oke. Pak, sebelum sedikit Pak, wisata rekomendasi di Banyuwangi apa Pak? Yang bisa dikunjungi mungkin untuk pelancong-pelancong luar daerah. Ya, warga di luar Banyuwangi, kalau ke Banyuwangi banyak wisata lah. Pulau Merah oke, ya kan? Kemudian Pateku juga oke, ya kan? Jadi artinya tinggal pilih aja lah. Itu sekarang hari ini kan gampang digital. Wisata terbaik Banyuwangi 10 terbaik, ya pilih aja itu. Keluar semua 10 keluar. Dan pasti bagus, layak ya dikunjungi Pak ya. Kita nggak susah dimanapun, hanya di Banyuwangi, mau di Jakarta, mau di luar negeri bahkan kita gampang ya. Wisata 10 the best yang terbaik muncul nanti. Pak, saya sedikit Pak pengen tanya soal pribadi Pak Dokter ini. Oke. Saya kan biasanya kalau lihat di kabupaten ya Pak ya, itu kan dewan-dewan tuh sukanya marah-marah Pak. Pak Dokter juga sama apa enggak Pak? Enggak lah. Kalau pas waktu sidang atau waktu lagi hearing atau apa? Karena ada sebabnya. Pernah ya Pak? Pernah Pak? Ya tapi nggak marah-marah amat lah. Wajar logik lah artinya. Tegur. Asal keterlaluan nggak marah kita. Saya yakin semua tadi adalah demi kebaikan masyarakat Jawa Timur. Anggarannya, perencanaan dan pelaksanaannya. Pernah nggak marah soal anggaran yang seharusnya ini harusnya bulat, kenapa harus dikurangi misalkan? Kalau dikurangi nanti dampaknya ke masyarakat ini, itu pernah nggak Pak? Ya pasti pernah lah. Itu soal apa Pak kira-kira? Kenapa? Soal apa kira-kira? Beberapa yang untuk masyarakat. Tetapi intinya adalah tidak sesuai dengan rencana. Ya, karena ada perencanaan, ada pelaksanaan. Kalau rencananya ternyata pelaksanaan sesuai rencana, ya kita mesti ya bukan marah-marah yang gitu. Artinya negur mereka, memastikan dan harapannya adalah sesuai rencana. Nah, itu aja. Jangan sampai belajar rencana, nggak bagus. Oke Pak, terakhir Pak, Pamungkas. Harapan terakhirnya untuk mudik Lebaran tahun ini apa Pak? Dan harus balik juga. Oke, jadi warga masyarakat semuanya, kita semua berkeinginan berangkat mudik selamat, pulang mudik selamat. Itu semua tergantung dari internal kita dan eksternal di lingkungan luar. Tapi kalau masing-masing disiplin, contoh dari disiplin, berangkat dengan stamina yang bagus, dia dipaksakan, ngantuk, istirahat, ya kan? Tidur yang cukup, makan yang cukup, saya yakin akan baik-baik saja. Artinya apa? Kita perlu faktor internal disiapkan dengan baik. Kalau tidak, akibatnya ke orang lain. Di samping
senyampang kita Dewan menyiapkan yang eksternal dari jalan, ya kan? Kemudian kebutuhan lampu penerangan jalan. Ya, nah itu belum tadi Pak, vital itu Pak, penerangan jalan. Iya. Kondisinya gimana Pak sekarang Pak saat ini? Ya pas selama ini baik-baik saja. Toh kami buka pada warga kalau ada keluhan di jalan provinsi, Ya. kurang lampu, sampaikan ke kami. Laporan terakhir gimana Pak? Persiapan 100%? Tahun progres, ini kan setiap tahun provinsi pasti harapkan untuk lampu jalan. Baik lampu yang perempatan itu maupun lampu PJU-nya. Setiap tahun saya ada kan, se-Jawa Timur hanya di dapur saya. Itu kalau malam otomatis nyala apa ada saklarnya gitu Pak ya? Saya kurang tahu. Waduh, tadi saya tahu saya. Artinya lampu-lampu yang dibutuhkan oleh warga ada 3 klaster tadi, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan nasional. Yang provinsi tentunya kalau ada permintaan dari warga atau dinas kabupaten, provinsi akan penuhi di situ. Karena yang beritahu kan orang kabupaten atau warga saat reses, dia ajukan kita ajukan gubernur. Gitu. Reses sudah Pak ya? Reses sudah ya? Sudah res. Apa Pak? Keluarnya apa Pak? Kalau dari reses tetap jalan, tempat ibadah gitu loh. Pertanian, Alsinta ya. Oke. Karena kebutuhan yang dasar warga itu air. Kemarin di Bondoso, situ Bondo ya, agak gunung itu. Kebutuhan utama air, sumur. Oke, teman-teman. Sudah cukup ini ya. Persiapan Jawa Timur matang, artinya mulai dari infrastruktur baik itu jalan, lampu penerangan, jalan aja sudah 90% mantap, mulus. Ya mungkin ada sedikit lah tembel-tembel gitu kan ya, minimal nggak berlubang lah, nggak apa-apa. Tembelan nggak apa-apa, nggak akan bikin ban bocor. Tapi kalau berlubang kan beda lagi. Minimal itu. Terus yang kedua tadi mudik gratisnya juga sudah siap dari mulai bis Pak ya. Bis sudah siap. Sudah berangkat dari kemarin berarti ya? 12 sampai 12 besok. Oke. Itu baliknya juga dapat Pak? Ada nggak mudik gratis baliknya? Nah itu. Oh, arus balik gratis? Nggak ada kayaknya ya? Nggak ada, mudik aja. Mudik aja berarti ya. Mungkin nanti ya teman-teman ya. Bisa usul lah ke Bu Gubernur lah mungkin lah. Ada nanti. Boleh lah usul nanti. Jadi PP mudik gratis, balik gratis gitu kan. Enak, uang saku utuh buat lebaran di rumah. Oke, jadi teman-teman terima kasih yang sudah menonton, yang setia selalu bersama saya dan juga narasumber kita kali ini yang hebat, Dr. Agung di channel kita tercinta Radar Banyuwangi. Oke, Bapak terakhir Pak, salam ke penonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi warga Banyuwangi sekitarnya. Jadi momen mudik tentunya ini mendekati Idul Fitri. Mumpung momennya pas ini, kurang 3 hari. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin, saya Dr. Agung Mulyono, anggota DPD Jawa Timur, mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita ditemukan di Lebaran yang tahun depan. Amin. Terima kasih.